Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Karena perkenanan Tuhan, kita masuk di tahun 2021. Dan firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada, tak akan pernah berhenti menabur dan menuai. Tak akan pernah berhenti dingin dan panas, kemarau dan hujan, maupun siang dan malam. Tetapi ingat, Tuhan Yesus menyertai, menolong dan memberkati kehidupan kita. Setiap musim perjalanan, setiap masa, setiap tahun perjalanan hidup kita, Tuhan menyertai. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur sebab kasih-Mu luas, sebab kasih-Mu tinggi. Terima kasih, terima kasih. Kau baik. Semusim berlalu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu menolong kami. Selalu menyertai
Kami ada kekuatan dalam menjalani tahun yang baru ini, karena Roh-Mu bersama di dalam hidup kami. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan dan buka hatimu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan, terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, teguhkan hati. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati. Kami bersama-Mu Yesus. Kau yang teguhkan. Haleluya, haleluya. Dengan doa dan iman katakan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah. Melimpah bagiku. Mari kita sama-sama kita beri sorak syukur bagi Yesus Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi yang meriah kita beri sorak syukur bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ada sukacita hari ini. Hari yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Yes. Sepenuh jiwa ku yakin dan percaya, Yesus yang tuntun langkah Yesus Kaulah. Yesus Kaulah Raja dalam hidup.
tangan di atas kepala Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ekspresikan sukacita kita di tahun yang baru, hari pertama ini. Yesus Kaulah Raja dalam hidup berkuasa. Yesus Kaulah, oh, Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku denganmu. Oh, kami akan berjalan menuju dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan. Oh, Jesus, selamanya. Oh, thank you Lord. Haleluya. Terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan di dalam hidup kami. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu. Sekali lagi Kak Bapak Ibu. Saudara, dengarlah sangkakala. Dengarlah sangkakala, Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, ini tahun Yobel. Amin. bebaskan. Mari dengan iman sama-sama katakan. Hey.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Adalah ketika semua orang datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur buat kasih-Mu, mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Syukur kami jemaat-Mu Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran kami kan memuji-Mu, sebab sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Sebab darah-Mu yang melayakkan, katakan Bapak Ibu, Dialah yang layak terima pujian dan kemuliaan, dan kami kan tinggikan. Di dalam roh, kami meninggikan.
kita Tuhan. Sebab dan sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2021. Saudara, Tuhan memberi kita 365 hari untuk kita bisa jalani, untuk kita bisa nikmati. Apakah saudara telah memberikan nama pada tahun 2021? Saya anjurkan, beri nama yang baik, beri nama yang positif. Belum terlambat, ini baru tanggal 1 Januari. Berikan nama yang baik, maka hal-hal yang baik akan mengiringi saudara pada tahun 2021 yang akan datang. Namun jika saudara memberikan nama yang jelek, yang negatif, itu akan menyerang saudara pada tahun 2021. Sekali lagi, beri nama tahun 2021 tahun yang baik. Nah, GSJ Immanuel pada tahun 2021 ini memberi nama tahun menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, sekali lagi, tema 2021 untuk gereja di tempat ini, selamatkan jiwa-jiwa. Dan tema hari ini, 1 Januari 2021, aktif memberitakan Injil. Mari kita buka Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, kami ucap syukur, terima kasih. Tuhan izinkan kami boleh melewati tahun 2020 dan hari ini adalah hari yang pertama di tahun 2021. Tuhan, kami mau serahkan tahun 2021 ke dalam tangan-Mu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Tuhan adalah gembala yang baik, tak akan kekurangan kami. Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman, dan setiap umat-Mu yang sedang duduk mendengarkan firman, biar firman-Mu boleh mengubah, firman-Mu boleh memberkati, firman-Mu dapat memotivasi kami untuk terus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Tahun 2021 selamatkan jiwa-jiwa. Dan hari ini saya mau berkhotbah tentang mari kita aktif memberitakan Injil atau kabar baik bagi mereka yang belum diselamatkan. Kekasih dalam Tuhan, kita memiliki hak untuk menikmati budaya dan mencintai akan negeri kita Indonesia. Kita memiliki hak untuk menjadi anggota denominasi gereja atau kelompok tertentu yang merupakan hal yang kita anggap penting bagi kita. Kita memiliki hak untuk hidup. Setiap kita warga negara Indonesia berhak untuk hidup di negeri ini. Berhak untuk berbicara. Kita diberi hak untuk berpakaian, menikmati makanan, dan bersosialisasi dengan nyaman tanpa ada gangguan dari siapapun. Tetapi jika kita menjalankan hak-hak tersebut tanpa mengikuti rencana Allah bagi kita, maka tragedi besar, apa Pak Pendeta? Maka tragedi besar akan terjadi. Jutaan orang akan mati dan menghadapi penghakiman atas dosa-dosa mereka. Dan mereka akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Di mana Pak Pendeta? Di api neraka. Nah, untuk itu, apa yang harus kita lakukan untuk menentukan nasib jutaan orang yang ada di sekeliling kita? Alkitab memberitahukan dalam Markus 16 ayat 15 katakan begini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah
Injil kepada segala makhluk. Allah dalam Kristus menyuruh kita. Sebelum Yesus naik ke sorga, amanat agung ini disampaikan. Pergi ke seluruh dunia. Untuk apa? Memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Yohanes 15 ayat 16 katakan, aku telah menetapkan kamu saudara yang sudah percaya Yesus, yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Kita tahu kita akan masuk sorga. Saudara ditetapkan oleh Allah supaya saudara pergi. Untuk apa? Menghasilkan buah. Menghasilkan jiwa-jiwa baru. Oh haleluya. Nah, apakah dengan tetap tinggal di mana kita berada di sekeliling hal-hal untuk membuat kita nyaman, menjauhkan diri dari gangguan orang-orang, menutupi telinga seruan Allah? Siapakah yang aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, kata firman Tuhan. Nah saudara, kita adalah duta-duta Allah untuk menyampaikan berita keselamatan. Apa pendeta? Saudara dan saya adalah duta-duta Injil kepada teman-teman kita yang belum percaya dan belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tugas kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pergi memberitakan Injil. Saudara, dengan menjadi duta-duta Allah yang setia untuk mengabarkan Injil, kita akan menyembuhkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa teman-teman kita dari hukuman api neraka yang kekal. Saudara, api neraka itu kekal. Berbicara kekal itu ada awal dan tidak ada akhir. Mengerikan. Mengerikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Baru saja kita rayakan kelahirannya. Ya, dia datang ke dunia ini tujuannya apa? Menyelamatkan manusia dari hukuman api neraka. Dia tidak mau ciptaannya masuk ke dalam api neraka. Tuhan mau ciptaannya saudara dan saya masuk di dalam sorga. Haleluya. Saudara, setiap orang adalah saksi Injil atau penginjil. Kita disebut misionari Allah. Misi. Melakukan misi agung Tuhan Yesus. Nah saudara, lakukan itu. Ya. Mungkin saudara berkata, saya nggak pandai berbicara, saya nggak fasih berbicara. Saudaraku, Tuhan mau pakai kita apa adanya. Ya, Tuhan mau kita beritakan Injil itu. Kita adalah misionaris Allah. Di mana kita berada, beritakan Injil. Nah, bagaimana cara saudara dan saya menjadi pemberita Injil atau disebut dengan orang misionaris? Ya, sering kita dengar kata misionaris orang bule, tapi saudara saya mau beritahukan, saudara juga adalah misionaris karena kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Kita harus bagikan keselamatan itu kepada orang lain. Ya, jadi kalau ada yang bertanya bagaimana saya menjadi pemberita Injil, pertama pastikan kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu yang pertama, dan yang kedua pastikan kita dipanggil Tuhan untuk diutus menjadi misionari. Yohanes 20 ayat 21 katakan, Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Hal ini berarti saya dan saudara adalah pemerintah Injil, misionaris. Dan ladang misi adalah daerah di mana saya dan saudara berada saat ini. Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau bicara tentang area pelayanan, saudara nggak harus pergi ke luar negeri. Ya kalau kecuali Tuhan suruh saudara pergi ke luar negeri. Tapi saya mau beritahukan, jadi misi di daerah di mana saudara tinggal. Nah, apa ciri-ciri orang yang diutus Tuhan? Pertama, dia hidup menurut kehendak Allah. Dia mau patuh, dia mau taat ya kepada Tuhan. Yang kedua, siap untuk dibentuk, siap untuk dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku harus selalu siap. Yang ketiga, siap sedia memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya, di mana saja kita siap memberitakan Injil. 1 Timotius 4 ayat 23 ayat 2-3 katakan, saudara, kita harus selalu siap kemanapun kita pergi, kita memberitakan Injil kabar baik. Dan yang tak kalah pentingnya, seorang yang diutus, dia harus hidup kudus. Hidupnya tidak bercela. Ibrani 12 ayat 4 katakan, saudaraku, kita harus bersih.
Karena apa? Kalau kita kotor, tidak mungkin saudara membagikan berkat kepada orang lain. Kita harus bersih, ya. Hidup kita kudus, hidup kita tidak bercela. Kasih dalam Tuhan. Siapa saya orang yang perlu saudara dan saya injili? Siapa? Nah, pertanyaannya, siapa yang kita mau pergi untuk memberitakan kabar baik itu? Saudaraku, mudah sekali seperti sekarang ini, pandemi. Oh, banyak orang sekarang ini sedang mengalami masalah, ya, sedang mengalami kesulitan. Gampang sekali untuk memenangkan mereka. Beda dengan orang-orang yang semua lancar, uang banyak, mobil ada, rumah ada, ruko di mana-mana, tanah di mana-mana. Nah, saudaraku, orang seperti itu, saudaraku, sedikit sekali yang pengen mau kepada Yesus, mau percaya kepada Yesus, ya. Nah, saudaraku, tapi kalau seperti sekarang ini sedang pandemi, waduh, orang punya masalah banyak sekali. Ketika kita memberitakan Injil, mudah untuk mereka menerima, ya. Kenapa? Karena mereka sedang mengalami kesulitan. Kesulitan apa, Pak? Kesulitan ekonomi, iya kan? Ada bisa jadi mereka mengalami sakit penyakit. Mudah sekali kita untuk memberitakan Injil. Nah, kepada siapa lagi saudara dan saya disuruh untuk memberitakan Injil? Kepada mereka yang sedang mengalami keputusasaan, ya. Saudaraku, orang-orang seperti itu gampang sekali untuk menerima Injil. Kenapa? Hidup mereka lagi dalam keadaan kesulitan. Nah, kepada siapa lagi? Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, anak-anak Tuhan, jadikan target untuk pergi memberitakan Injil. Mereka yang sedang mengalami kekosongan dalam hidupnya hampa, ya, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Saudaraku, saya mau beritahukan, pergi beritakan Injil kepada mereka, ya. Itulah yang menjadi target saudara saya untuk memberitakan Injil. Nah, sebelum saudara memberitakan Injil, sebelum saudara pergi menjadi misionaris, saudara bersaksi dulu, berdoa dulu. Kemudian setelah saudara berdoa, saudara pergi untuk bersaksi. Ya, setelah saudara selesai bersaksi, meyakinkan mereka tentang jalan keselamatan, doakan mereka. Doakan, ya, biar mereka juga saat itu mau mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita harus berani, saudaraku, berani bersaksi kepada siapapun tanpa memandang status sosial. Saudara, saya mau beritahukan, kita tidak boleh takut, ya, kita harus berani. Saudara, saya percaya kalau kita berani memberitakan Injil, Tuhan akan berdiri menjadi pembela kita. Nah, kita perlu belajar dari seorang anak perempuan, seorang budak yang berani bersaksi kepada majikannya. Nah, itu kita bisa baca 2 Raja-Raja Pasal 5 ayat 17. Anak kecil, budak, kalau kita bilang di Indonesia, pembantu, dipakai Tuhan, ya, untuk memenangkan atasannya atau bosnya. Nah, anak ini tahu bahwa bosnya kalau meninggal akan binasa, ya. Anak itu menyadari keluarganya belum diselamatkan. Anak itu tahu bahwa tanpa Tuhan manusia binasa. Naaman memiliki kedudukan, ya, yang baik. Dia seorang jenderal, ya, orang yang kaya, punya uang yang banyak. Dia seorang yang terpandang dan dikasihi oleh orang banyak. Tetapi hidupnya tanpa Tuhan. Naaman merupakan orang yang malang atau orang yang sial. Ia memiliki, Alkitab katakan, penyakit kusta. Penyakit ini zaman dulu penyakit yang ditakuti. Itulah sebabnya mereka suka diisolasi. Ya, kalau sekarang orang corona diisolasi mandiri, saudaraku. Nah, zaman dulu penyakit kusta juga mereka harus hidup diisolasi. Karena jenderal dia tidak diisolasi, dia isolasi aja di rumahnya, saudaraku. Nah, rupanya pembantu yang berasal dari Israel ini, ya, bekerja di keluarganya Naaman. Dia rupanya mencuci pakaiannya dan lihat, suaminya itu, bosnya itu ada penyakit kusta, ya.
penyakit yang menjijikkan, penyakit yang dihindari oleh banyak orang. Nah, perempuan Israel ini, ya, yang merupakan budaknya, tahu keadaan majikannya, Naaman memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Ya, memang Naaman tidak bicara sama anak kecil ini, tapi ketika dia melihat baju yang dia cuci, waduh rupanya penuh dengan daging-daging busuk, darah-darah yang sudah membeku. Dan itulah sebabnya budaknya itu ketika dia tahu keadaan majikannya, Naaman, memerlukan pertolongan, memerlukan kesembuhan, memerlukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tergeraklah hatinya untuk menolongnya. Anak itu tahu bahwa tempat di mana ia berada adalah ladang misinya. Ya, saudaraku, anak kecil ini yang tidak dikenal, tidak dipandang, dia tahu ladang misinya di rumahnya majikannya yang bernama Naaman. Naaman ini sungguh memerlukan Tuhan Yesus. Anak ini tahu Tuhan memanggilnya untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada keluarga Naaman. Anak itu punya kerinduan supaya orang-orang yang ada di rumah itu atau orang-orang di sekitarnya, di mana dia tinggal, di mana dia bekerja, diselamatkan. Meski ia berada di negeri orang kafir, hati anak perempuan ini tetap melekat kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan agar supaya keluarga Naaman diselamatkan. Ini luar biasa. Kita juga belajar di mana kita berada. Kita berdoa supaya orang-orang di sekitar di mana kita tinggal diselamatkan. Haleluya. Anak perempuan Israel ini kemudian mendatangi istri Naaman dan bersaksi kepadanya dengan menyampaikan pokok penting kepadanya. Apa itu? Ia menyaksikan kehebatan Tuhannya. Dia bersaksi, ya. Dia bilang bahwa ada seorang yang dipakai Tuhan di Israel. Ya, ia menyatakan bahwa Tuhan orang Israel mempunyai nabi, yaitu Elisa, dan tinggal di Samaria. Dia memberitahukan agar supaya istri Naaman ini memberitahukan kepada suaminya yang lagi menderita sakit. Saudaraku, ini gadis ini pembantu budak berani berbicara. Ia berani bersuara supaya majikan itu pergi ke Israel menemui nabi Tuhan itu yang namanya Elisa. Haleluya. Ia mendorong majikannya untuk segera bertindak, pergi ke Israel. Ia membuat pernyataan dengan tegas, Tuhan akan menyembuhkan Naaman dari penyakit. Itulah sebabnya dia rindu segera bertindak. Saudaraku, saya mau beritahukan, jikalau ada orang yang di sekitar saudara tinggal memerlukan juru selamat, saudara harus berani seperti anak kecil, pembantu yang tinggal di negeri orang. Dia berani bersaksi tentang Yesus, berani bersaksi tentang Tuhan yang hebat. Nah, saudaraku, mari kita bersaksi. Ya, ceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus kita. Apa akibat atau hasilnya kesaksian dari seorang budak ini? Ya, Naaman mengambil tindakan untuk mencari Tuhan. Setelah Naaman mentaati apa yang menjadi perintah Nabi Tuhan itu, Naaman menerima kesembuhan. Ya, yang tadinya penyakitnya sangat mengerikan, tapi ketika dia mentaati, dia melihat mujizat. Saudaraku, begitu juga dengan kita. Ketika kita taat melakukan firman, kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang melayani. Saudaraku, Naaman juga menerima keselamatan. Ia memutuskan untuk meninggalkan hidup yang lama dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Saudara, biasanya kalau orang mengalami pengalaman yang indah bersama Yesus, hidup lamanya dia tinggalkan. Seperti Paulus, ketika dia menerima Kristus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus tinggalkan semua. Dia anggap yang lalu-lalu itu sampah. Nah, saudara, mari beritakan Injil. Saudaraku, hal-hal yang perlu kita miliki saat kita memberitakan Injil. Apa itu, Pak Pendeta? Setelah kita belajar dari seorang kecil yang
budak Israel, pertama kita harus memiliki keberanian bersaksi tentang kehebatan Tuhan. Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini dia melakukan banyak mujizat. Orang mati bangkit, ya, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, berbagai macam penyakit Tuhan sembuhkan. Nah, kehebatan Tuhan Yesus di dalam kitab suci ini saudara harus beritakan. Saudara harus kabarkan kepada orang supaya orang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekali lagi, milikilah keberanian bersaksi tentang kehebatan Tuhan Yesus. Yang kedua, saat kita bersaksi dengan berani, Tuhan akan meneguhkan kesaksian kita. Saudaraku, Tuhan akan bertindak menolong kita ketika kita melayani Tuhan. Ya, bertindak. Kalau kita tinggal di rumah, kita tidak akan melihat mujizat pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita bertindak pergi untuk melayani, di sana Tuhan akan menyertai kita. Di sana Tuhan akan memperlengkapi kita dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Haleluya. Saudaraku, yang terakhir, saya mau beritahukan kepada kita, sebagai misionaris, sebagai hamba Tuhan yang diutus, jangan takut bersaksi. Ya, karena suatu kebenaran. Saudaraku, jangan takut bersaksi menyampaikan kabar baik. Saudaraku, ketika kita berani bersaksi tentang Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyertai kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya tahun ini, tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2020 yang baru kita lewati. Shalom. Haleluya. Setelah kita dengarkan firman, saatnya kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Perjamuan asa yang kudus ini adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan. Di mana setiap bulan gereja kita mengadakan perjamuan kudus. Di mana firman Tuhan menyuruh kita, Tuhan sendiri yang menyuruh untuk selalu memperingati akan kematian Kristus di kayu salib. Kita harus selalu mengenang akan kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita berdoa masing-masing di rumah, minta ampun bila ada dosa, ada kesalahan, minta supaya Tuhan kuduskan kita, Tuhan layakkan kita untuk mengambil tubuh dan darah-Nya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersama-sama di awal bulan ini memperingati kematian Kristus di Kalvari, memperingati tentang kasih Tuhan, di mana Tuhan telah berkorban, mati di kayu salib untuk menanggung dosa kami, supaya kami yang berdosa diselamatkan. Tuhan, kuduskan roti yang berbicara tentang tubuh-Mu yang dihancurkan, dan kuduskan air anggur yang berbicara tentang darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib. Kami percaya dalam tubuh dan darah Tuhan ada kuasa. Ketika kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, dengan iman yang lemah Tuhan kuatkan, dengan iman yang sakit Tuhan sembuhkan, dengan iman yang berbeban berat mengalami kelegaan. Persoalan diselesaikan dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa perjamuan kudus. Terima kasih. Kuduskan roti yang berbicara tubuh-Mu, kuduskan air anggur yang berbicara tentang darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut tubuh dan darah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Mari angkat roti masing-masing di rumah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari angkat tinggi-tinggi cawan, sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus. Kami sudah makan roti yang berbicara tubuh-Mu. Kami sudah minum air anggur berbicara tentang darah-Mu yang tertumpah di kayu salib. Tuhan Yesus, kami percaya dengan iman yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Dengan iman yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dengan iman kami kepadamu ya Tuhan yang berbeban berat, Tuhan sudah memberikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama memberi kekuatan dalam hidup kita dalam menjalani tahun 2021 ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita siap untuk memberikan persembahan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Dengan apa yang kami dapat balas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan adapun ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan ini. Tuhan kuduskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan punya banyak cara menolong dan memberkati jemaat Tuhan. Siaplah kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Tahun ini adalah tahun penuaian, tahun misi. Ku punya misi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi, oh, untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Katakan, ku punya visi, ku bangsa ini. Oh, ku punya misi, untuk negeriku. Satukan hati, dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeri. Setiap lutut bertelut, menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri. Setiap lutut bertelut, menyembahmu. Semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri. Lawatlah bangsa dan negeri. Lawatlah bangsa dan negeri. Lawatlah bangsa. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan dalam perjalanan hidup kami. Hanya Tuhan yang layak menerima pujian, hormat dan syukur kami. Haleluya.
Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Raja di atas segala raja. Tuhan, Kau Raja. Mari kita beri suara syukur bagi Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan selesai oleh Kristus. Mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember 2021. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami menerima berkat janji penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau memberi